Yes, Yo, kembali lagi di Markas Podcast. Aduh, Bung Tangkas. Iya, senang banget nih kan. Senang banget kita deh ya. Kemarin timnas U17 kita sudah menang lawan Korsel ya. Wih, sejarah itu. Sejarah. Sejarah Benar-benar banget. top teman-teman semua. Nah, Bung Tangkas, langsung aja. Kira-kira gimana pandangan Bung Tangkas terkait kemenangan kemarin pertandingan lawan Korsel itu? Pertama itu sangat menyenangkan sekali. Ya. Karena menang, Mm-mm. ya kan? Walaupun di pertandingannya saya nonton itu sangat tegang. Karena Sama. satu pertandingan itu kita tuh digempur. Betul, Bung Marah. Digempur habis-habisan 90 menit. Mm-mm. Bayangkan. Cuman di menit ke-91 kita mendapatkan penalti. Ya. Sebenarnya kalau dibilang beruntung, Mm-mm. saya kira itu beruntung sih sebenarnya. Mm-mm. Karena ya kita tidak akan bisa menduga penalti itu ya kan, apalagi itu penaltinya handsball. Handsball terus yang jadi bolanya itu di chip sama Becker mengenai tangan dari pemain Korsel. Jadi wasit menunjuk titik putih. Jadi perjalanan sampai di situ itu sangat menegangkan. Berdebar apa namanya? Berdebar-debar. Iya. Wih, kalau keringat lagi. Tapi itu hebatnya tuh ya kan di menit 91 tuh penalti temannya. Kan sudah ditangkis pertama ya. Ya kan ketangkis tapi sigap yang gitu itu yang cetak skor tuh akhirnya gol. Gol si Evandra itu. Keren banget. Tapi kalau dilihat ya Bung Tangkas ya, itu sebenarnya sangat menegangkan sekali karena di statistik ya ini kita ambil dari Instagramnya PSSI. Kalau penguasaan bolanya Korsel itu 68%. Iya, hampir 70 itu. Iya, Indonesia 32%. Dengan shoot on target, shoot dan on targetnya 21/3 dan 5 Indonesia 5/2. Iya. Offsetnya sama-sama 1 nih. Kalau pelanggarannya banyakan Korsel 12. Kita 3. Kartu kuning enggak ada, kartu merah enggak ada, cornernya Korea Selatan 7 dan Indonesia 1. Itu gempur. Benar-benar gempur luar biasa tuh Bung Tangkas. Tapi beruntung kiper kita Dava itu luar biasa itu. Respect Dava. Luar biasa emang Dava. Ya itu di menit-menit awal tuh loh kalau nggak salah kan kalau kita nonton juga recap highlightnya tuh loh. Gimana di menit-menit awal tuh das gitu Bung Tangkas. Dava tuh. Sebenarnya Dava man of the match tuh. Bukan si kalau menurut saya ya. Dava man of the match. Tapi kalau kemarin nggak tahu kita penilaian AFC itu seperti apa. Evandra yang man of the match, yang cetak gol. Di babak pertama itu sudah jelas Dava itu luar biasa. Kalau tidak ada Dava, saya rasa udah banyak kebobolan itu. Betul. Karena juga kalau nggak salah nih ya, mohon maaf kalau salah. Kita lihat di highlight itu tendangannya juga kita kemarin juga live nonton dan saya ulang lagi di highlight supaya nggak salah. Sepertinya tendangan dari pihak Korsel tuh mungkin kayak kurang pas posisinya ya, jadi nggak maksimal pada saat nendang itu sehingga bisa ditangkis. Ya tapi kan memang banyak juga gangguan dari lini pertahanan kita kan. Kalau memang dia diberikan ruang yang bebas untuk menendang, syuting, ya mungkin beda cerita kan. Beda cerita. Itu artinya ruang geraknya itu terbatas sehingga tenaga yang dikeluarkan nggak maksimal. Dia harus terburu-buru kan, timing juga kan. Kalau terlalu agak lambat kita syuting, duluan disapu sama lini belakang kan begitu. Makanya itu lah kita lihat juga. Itu benar-benar nggak bisa ngomong apa, itu benar-benar suka keajaiban di menit 91 itu ya. Tapi kalau balik lagi Bung Tangkas, kira-kira peran dari pelatih ya Pak Nova menurut Bung Tangkas dengan strategi yang diterapkan oleh pelatih juga bagaimana menurut Bung Tangkas itu? Strategi itu udah jelas banget. Itu bertahan, sudah pasti itu bertahan. Kita sudah bisa lihat karena Indonesia itu timnas U17 itu menunggu serangan. Itu sudah direncanakan pasti karena memang pilihannya memang begitu. Karena ya dari segi level kan kita jauh memang di bawah Korsel kan. Walaupun ini tingkat umur U17. Nah, jadi Coach Nova Arianto itu mau enggak mau memang harus dia menunggu serangan. Ada kelalaian dari Korsel, serang balik. Nah, cuman strategi serangan baliknya itu tidak maksimal kalau menurut saya kemarin. Jadi banyak membuang-buang bola. Setelah kita sudah dapat bola, mestinya kita tuh serang balik, ya. Cuman passingnya kurang bagi saya. Karena apa? Karena pada saat kita membawa bola, artinya Korsel sudah melakukan kesalahan di pertahanan kita dapat bola, itu kurang ada support dari depan. Jadi
seperti biasalah liga-liga lokal kita kan Iya. seperti kalau kita dapat bola dari lini belakang karena kelalaian Korsel, lini depan kita tuh bukannya membantu dulu, malah melainkan dia lari. Jadi kan tidak ada teman yang untuk dipasing. Jadi Iya. begitu. Otomatis hal yang dilakukan adalah long ball, ya kan? Nah, long ball itu kita lihat pemain Korsel itu tinggi-tinggi. Iya. Beda dengan kita. Iya. Kita jauh artinya jauh lagi nih ya. Perbedaannya. Jadi ya dimenangkan dong, disundul oleh Korsel, Iya. ya kan? Tapi kembali lagi. Tubuh pendek tidak menjamin kemenangan gitu Iya, kan. betul. Ya kan? Ada loh kemarin seorang pelatih, Tubuh tinggi maksudnya enggak menjamin kemenangan. bukan, ada seorang pelatih timnas nih, tapi saya nggak sebut nama ya, Iya. saya sebut nama. Pada saat dia kalah, ya kan, gugur, ya, dan terbantai, kan? Alasannya itu, kita kalah postur tubuh. Oh. Jadi kan terbantahkan kan, Iya. teori ini kan jadinya Iya, kan. betul. Apalagi ini melawan Korsel yang dimana peringkat 2 ya. Ya artinya dia nomor 2 terbaik lah. Nomor 2 terbaik ya. Di bawah Jepang dia. Udah di bawah Jepang. Mungkin sejarah loh U17 kita. Ya, benar. Mantap sekali. Nah, kalau menurut Bung Tangkas, saya kembali nanya lagi nih. Ya. Kira-kira apakah itu skill atau keberuntungan kemenangan kita kemarin? Sepak bola itu, ya. Yang namanya sepak bola itu, dalam pertandingan sepak bola itu pertama ada kesiapan. Ya. Atau persiapan maksudnya. Ya. Terus ada bukti di lapangan. Terus yang ketiga ada keberuntungan. Nah itu berkaitan banget tuh 3 hal itu. Ya, karena kalau tidak ada persiapan, ya jelas tidak ada permainan di atas rumput kan. Nah, tapi kalau sudah ada persiapan, sudah ada artinya action di lapangan, tapi tidak beruntung, ya sama aja kan kayak Korsel kemarin kan. Dia kan pasti persiapannya luar biasa. Betul. Dengan skill tinggi. Tapi sayangnya dia tidak beruntung. itu hal. Jadi kemarin itu saya menilai persiapan dari awal Coach Nova itu memang strateginya bertahan. Jadi persiapan ada, terus aplikasi di lapangan dia sudah menerapkan, pemain sudah berhasil menerapkan bertahan, ya, ditambah lagi keberuntungan. Jadi kemenangan itu kita dapat. Begitu, Bung Kumara. Iya. Artinya dari tadi sudah dijelaskan oleh Bung Tangkas bahwa mungkin kedepannya itu untuk passing nanti kalau sudah depan gawang itu janganlah sampai long ball ya, kalau bisa biar ada lini depan membantu dulu. Iya, tapi kalau memang ada kesempatan yang memang bagus, kita kan melihat juga posisi teman kita di depan. Kalau memang mumpuni untuk diumpan lambung, ya enggak masalah sih sebenarnya. Tapi kan bukan kita segala sesuatunya semua di lambung. Ya kan? Jadi kan enggak maksimal jadinya. Nah, kalau sekarang menurut Bung Tangkas nanti pertandingan melawan Yaman di 7 April, bagaimana menurut Bung Tangkas kira-kira? Saya rasa harus menang. Saya rasa menang. Pasti dong. Ya, walaupun tidak mudah. Ya kan, karena kemarin juga Yaman menang 2-0 melawan Afghanistan. Yeah. Di satu grup kita itu. Kenapa saya mengharuskan menang? Karena dengan kemenangan itu kita udah lolos. Kita udah lolos ya. Lolos grup maksudnya. Dan apabila kita lolos 8 besar aja, kita salah satu dari 8 besar itu udah langsung lolos ke Piala Dunia U17. Iya. Ya. Itu sudah pasti. Nah, jadi mau enggak mau kemenangan harus tercipta pada saat melawan Yaman. Walaupun saya tahu tidak mudah, harus ada kerja keras, persiapan yang matang. Mungkin Coach Nova sudah bisa melihat review pertandingan Yaman kan dari kemarin, pertandingan lawan Afghanistan dan sebelum-sebelumnya juga kan harus biar supaya tahu dia karakter pemainnya seperti apa. Terus karakter pelatihnya dari segi strategi seperti apa supaya dia bisa mengantisipasi. Tapi 3 hari loh Bu Tangkas. Apanya? 3 hari lagi. Iya. Maksudnya 3 hari lagi akan melawan Yaman. Ya, itu resikonya Coach Nova itu. Bukan urusan kita sebenarnya. Kita hanya menuntut kemenangan aja, Bu. Keren banget pokoknya U17 kita sampai saat ini masih speechless. Ya. Benar-benar karena menang lawan Korsel itu memang udah sampai ukir sejarah tuh ya. Iya. Sampai Pak Erick Thohir juga di Instagramnya sangat apresiasi sekali dengan U17 kita. Pak Erick Thohir pun nggak peduli memasang strategi apapun, yang penting menang. Digempur seperti apapun, yang penting menang. Tapi salut buat
timnas Indonesia kemarin yang benar-benar sangat berusaha sekali. Betul, Sampai jatuh, bangun, kram, Iya. ya kan? Luar biasa. Itu apalagi di lini pertahanan ya, dari back dan kiper itu, itu yang paling ini. Putu Panji, Matthew Baker itu luar biasa. Iya. Luar biasa. Dava sangat luar biasa. Luar biasa. Nggak ada Dava kita mungkin udah kebobolan banyak. Sampai kram, siapa lagi ada mungkin saya lupa pemainnya itu namanya. Itu sudah jatuh kram, bangun lagi kram lagi. Boy, luar biasa pokoknya. Itu kerja kerasnya harus kita apresiasi. Respect. Luar biasa. Oke, kalau gitu Bung Tangkas, mungkin sekian dulu. Ya, siap. Kita juga akan menantikan pertandingan melawan Yaman tanggal 7 nanti. Jangan lupa nanti teman-teman kita harus dukung timnas U17 kita supaya bisa lolos masuk ke Piala Dunia juga. Asal timnas, walaupun kelompok umur berapa, sampai senior kita dukung. Kita dukung penuh. Oke, terima kasih Bung Tangkas. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao. Ciao.